secara ilmiah, namun dipercaya oleh masyarakat dan mempengaruhi keputusan penggunaan kontrasepsi. Mitos biasanya diwariskan secara turun-temurun, muncul dari pengalaman satu pengguna, tapi digeneralisasikan gitu. Jadi terjadi pada satu orang aja, tapi digeneralisasikan, dianggap oh ya memang seperti itu gitu ya. Kemudian dipengaruhi faktor budaya, agama, gender, dan pendidikan. Kemudian sering diperkuat oleh media sosial juga nih yang viral-viral. Sekarang segala sesuatu diviralkan gitu ya. Eh, apa yang baru-baru ini yang lagi viral? Tumblr ya, Tumblr dan kereta api gitu ya. Kemudian mitos ini bisa menyebabkan pertama ketakutan, yang kedua penolakan penggunaan KB, yang ketiga drop out atau putus pakai, dan yang terakhir rendahnya cakupan eh, eh, CPR tadi ya, CPR, Contraception Prevalence Rate atau cakupan kontrasepsi modern. Dampak rumor ini terhadap individu bisa yang tadi takut menggunakan kontrasepsi, menurunkan kualitas keputusan reproduksi, keraguan terhadap tenaga kesehatan, kemudian terhadap program, pengaruhnya CPR-nya jadi stagnan, jadi dia nggak naik-naik ya, jadi capaian penggunaan kontrasepsinya nggak naik-naik, dia tetap atau bahkan bisa menurun ya. Kemudian unmet need-nya tinggi, tadi ya yang sudah disampaikan, penyebab unmet need salah satunya adalah rumor. Kemudian TFR-nya tetap tinggi, total fertility rate-nya tinggi, dan program KB ini sulit untuk mencapai target. Lalu terhadap dampaknya terhadap kesehatan ibu adalah kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan resiko tinggi, peningkatan resiko kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Contoh rumor dan mitos yang paling banyak ditemui. Oke, saya minta kalian masing-masing tulis di kolom chat eh, rumor atau mitos yang pernah kalian dengar atau kalian ketahui, eh, ditulis di kolom chat. Oke, satu orang satu mitos apa aja gitu ya yang pernah didengar gitu yang berkaitan dengan KB. Ini kita jawab sama-sama ya. Silahkan dibuka aja, di unmute aja nggak apa-apa, berisik juga ya. Kita jawab sama-sama. Pil KB dapat menyebabkan kemandulan permanen pada perempuan. Mitos atau fakta? Di sini Ibu mitos. Mitos Ibu. Oke. Suntik KB dapat menyebabkan perubahan pola menstruasi termasuk tidak haid. Mitos atau fakta? Fakta Ibu. Fakta. IUD dapat berpindah ke organ lain seperti paru-paru atau otak. Mitos atau fakta? Mitos. Pemakaian IUD tidak mempengaruhi kualitas hubungan seksual pasangan. Mitos atau fakta? Fakta ya. Tidak mempengaruhi kualitas hubungan seksual pasangan, itu fakta. Implan dapat hilang dan berpindah ke seluruh tubuh. Mitos itu mitos. Mitos. Kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan sedikit perubahan berat badan pada beberapa pengguna. Fakta. Yang tadi ya, suntik bisa menyebabkan gemuk, tapi tidak tidak semua gitu. Vasektomi membuat pria kehilangan kemampuan ereksi. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Yang itu mitos ya, memang betul itu mitos. Jadi yang sama yang tadi ada yang nulis kan, bahwa KB pria itu sekalian kebiri, enggak juga ya. Itu kan hanya dipotong apa fast difference-nya aja. Jadi supaya si spermanya tidak bisa eh, membuahi sel telur. Jadi tidak mempengaruhi ereksi ya. Kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan infeksi menular seksual. Fakta ya. Kemudian sterilisasi perempuan menyebabkan tubuh menjadi lemah dan tidak bisa bekerja berat. Mitos atau fakta?
Mitos. Mitos. Oke. Nah, ini kita masuk ke yang terakhir ya, aspek etik dan moral dalam pelayanan KB. Nah, pelayanan KB ini harus menjunjung hak reproduksi, otonomi, dan informed choice. Setiap klien berhak menerima informasi lengkap dan memilih tanpa paksaan. Kemudian, prinsip-prinsip etis kunci, non-malfeasance, tidak membahayakan, beneficence, bermanfaat, otonomi, kebebasan memilih, keadilan atau equity dan kerahasiaan. Pendekatan berbasis hak ini menekankan layanan tanpa diskriminasi. Jadi usianya, status pernikahan, disabilitas, orientasi dan aksesnya itu akan mendapatkan akses yang setara. Contoh dilema etik koersi dan persetujuan bermasalah. Riwayat paksaan sterilisasi di beberapa konteks memperingatkan pentingnya informed consent yang syah, terutama pada tindakan permanen. Profesional harus berhati-hati dan dokumentasi pada proses konsen. Koersi itu apa? Koersi, ada yang tahu koersi? Koersi itu paksaan ya. Jadi misalnya eh, petugas itu memaksakan satu jenis alat kontrasepsi kepada klien, itu koersi namanya. Nah, ini saya punya cerita tentang informed consent ini. Jadi pada saat itu, ini tahun 2023 itu ada klien yang ikut KB pria atau MOP ya, metode operasi pria. Eh, Dia 2023 2025 itu istrinya hamil. Ya, jadi dia si suaminya ini ikut MOP di tahun 2023, kemudian 2025 dia melaporkan hamil. Kemudian dia menuntut kepada pemerintah. Jadi eh, apa? Dia marah-marah ya. Dia bilang, "Saya udah ikut program pemerintah," katanya. "Tapi kenapa ini istri saya hamil? Siapa yang mau menanggung anak saya?" Jadi dia memanfaatkan gitu loh. eh, Memanfaatkan situasi tersebut untuk menuntut kepada pemerintah. Sementara seperti kita ketahui bahwa semua alat kontrasepsi itu pasti ada resiko kegagalannya ya, baik itu yang hormonal, non hormonal, MKJP, non MKJP maupun yang permanen ini ya, yang MOP MOE itu pasti akan ada resiko kegagalan tuh ada. Nah, eh, ini pentingnya informed consent tadi. Jadi di situ kan inform consent ini dibuat ya pernyataan secara sadar tanpa paksaan bahwa dia bersedia menerima tindakan medis tersebut tanpa eh, ada tuntutan gitu ya. Pada saat itu inform consent-nya memang ada inform consent, tapi kemudian diserahkan pada rumah sakit. Jadi dinas itu tidak memegang salinannya. Nah, ini pentingnya kenapa informed consent ini sangat penting. Jadi, seandainya informed consent ini ada, itu di rumah sakit kan kita dicari-cari pada saat itu eh, akhirnya ada sih gitu ya. Tapi memang kan di situ tidak akan menuntut ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini memang mengapa penting informed consent tadi, yang tadi supaya tidak ada tuntutan di kemudian hari. Jadi KIE sudah dilaksanakan, konseling. Ketika dia memilih pun, kenapa dia memilih MOP itu atas kemauan sendiri. Lalu kemudian ketika ada kegagalan, dia menuntut kepada pemerintah. Nah, ketika ada informed consent ini menjadi pegangan ya untuk kita sebagai eh, baik itu dinas ataupun penyuluh KB ataupun bidan gitu ya, yang ketika ada kegagalan dari kontrasepsi kemudian klien menuntut, informed consent ini menjadi pegangan kita. Kemudian targetisasi kuantitatif vs hak individu. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kita punya target-target dari provinsi ataupun dari pusat ya. Dan yang diutamakan adalah memang MKJP.
metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi target kita itu tinggi sekali. Jadi jangan sampai karena kita targetnya tinggi untuk MKJP, kemudian kita memaksa mendorong praktek yang tidak etis. Jadi kita memaksakan nih kepada klien untuk mengikuti eh, karena kita ngejar target. Itu juga ada apa namanya praktek yang tidak etis. Kemudian kesenjangan kualitas layanan di lapangan. Studi ini menunjukkan kualitas struktur dan proses pelayanan berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi modern. Artinya mutu layanan termasuk etika konseling itu mempengaruhi outcome program. Ini contoh dilema etik lainnya, nih paksaan langsung. Petugas menyuruh klien memakai IUD atau implan tanpa memberikan pilihan lain. Ibu harus pasang ini. Puskesmas sudah ditarget MKJP oleh pimpinan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian tekanan psikologis menakut-nakuti klien misalnya nih. Kalau tidak KB nanti cepat hamil dan berbahaya. Kalau tidak, kalau pilih pil nanti gemuk dan sakit. Ini aja yang aman. Nah, itu tidak boleh juga. Kemudian ada insentif atau imbalan yang membuat pilihan tidak sukarela. Nah, mungkin perlu saya sampaikan ya, kalau yang saya bilang tadi, ketika ada gebiar pelaksanaan pelayanan KB yang kalau di kota Cimahi itu 1 tahun bisa 8 kali, itu eh, memang ada insentifnya. Jadi untuk akseptor itu mendapatkan eh, jasa peserta gitu untuk implan dan IUD itu kurang lebih sekitar 100.000. Untuk MOP-MOW itu 600.000. Nah, fenomena di kota Cimahi itu ada KB amplop. Jadi KB amplop itu mereka ikut KB hanya untuk mendapatkan amplop. Jadi setelah 3 bulan dibongkar lagi gitu ya. Nanti untuk ada gebiar baru ikut lagi. Nah, di Cimahi itu ada seperti itu. Jadi insentif ini bisa menimbulkan praktek tidak etis juga ya. Tapi memang dari pusatnya seperti itu memang ada jasa pesertanya. Kemudian menyembunyikan informasi yang tidak memberi semua pilihan. Jadi hanya menjelaskan satu metode saja, tidak menyampaikan efek sampingnya, itu juga tidak boleh. Tekanan dari keluarga, nah, ibu mertuanya memaksa jenis KB tertentu, suaminya melarang metode tertentu, sehingga kliennya tidak bebas memilih. Ini banyak terjadi ini ya, kasus-kasus dilema etik. Nah, prinsip etik ini menghindari koersi, jadi tidak ada paksaan ya. Dalam etika pelayanan KB, tenaga kesehatan wajib menjaga otonomi, ya, klien ini bebas memilih. Kemudian informed choice, klien mendapatkan informasi yang lengkap, gitu ya, pilihan-pilihannya. Kemudian informed consent atau konsen sukarela tanpa tekanan, ancaman, atau manipulasi. Dan respect, ya, kita menghormati nilai-nilai budaya dan kondisi klien. Nah, etika terapannya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, pastikan informed choice dan informed consent. Berikan informasi yang lengkap dalam bahasa yang mudah dipahami. Catat proses konsennya. Hindari paksaan. Jangan menekan atau menjanjikan imbalan yang membuat pilihan tidak sukarela. Hati-hati saat melayani kelompok rentan. Jaga kerahasiaan dan privasi. Sediakan ruang konseling privat. Kalau keluarga menekan, fasilitasi dialog, namun prioritaskan otonomi dari klien. Pastikan metode mix dan akses yang adil. Tawarkan pilihan lengkap agar klien dapat memilih metode terbaik sesuai kebutuhannya. Sistem supervisi dan kualitas, audit, proses konsen, training, konseling etis, dan mekanisme aduan untuk melindungi hak klien. Studi Indonesia, peningkatan kualitas struktur dan proses meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern. Sudah selesai, gitu ya. Ada yang ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Sekarang jam 11:30. Oke. Atau eh, saya stop sharing dulu. Kita cerita pengalaman aja deh.
Saya mau tunjuk hmm, siapa ya? Imelda 3A. Imelda bisa kita cerita aja nih eh, atas keinginan siapa Imelda mengambil prodi kebidanan, terus pengalamannya, oh menyesal enggak, terus apa tadi, heroes ya, dan advokat katanya. Masya Allah, terima kasih. Mungkin sampai ketemu ya nanti saya diberi amanat untuk satu materi lagi mungkin insya Allah kalau apa jika saya tidak ada kegiatan di hari Selasa jam 2. Itu aja mungkin terima kasih. Silakan izin saya live meeting. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.